Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sejatinya ini adalah konten yang mau saya bikin di Reels tadi atau YouTube Shorts ya. Tapi karena cuaca yang tadi sangat tidak memungkinkan, jadinya baru saya bikin sekarang di cuaca yang sudah agak bersahabat lah insya Allah ya. Tadi kan saya bilang gini, kenapa orang Islam itu harus kaya, harus banyak duit? Karena kalau orang Islam itu berduit, nyawang gitu ya, tak hanya cukup uangnya buat beramal, buat berinfak, buat bersedekah, buat beramal jariah, buat berzakat, buat pergi umrah, buat pergi haji, buat bangun masjid, buat sumbang masjid, sumbang musala, bangun musala, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi juga kalau orang Islam itu berduit, tahu nggak? Orang Islam berduit itu sholat jadi tenang, sholatnya tenang. Mau sepanjang apapun surah maupun ayat Al-Quran yang dibaca ketika kita salat, baik itu salat sendiri maupun salat berjemaah ya, tak berasa panjangnya. Ya, kan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu kan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ya kan? Nah, kalau kita berduit, kita salat, kita berduit, salat kita pun khusyuk. Ya, tak berasa tuh panjangnya Al-Baqarah ayat 282 itu, saudara-saudara. Betul nggak teman-teman? Kalau kita baik duit, jadi nggak berasa panjangnya. Kenapa? Karena kita kalau banyak duit mudah sholatnya, khusyuk, pikirannya nggak ngawang-ngawang kemana-mana, nggak istilahnya, pikirannya nggak ngalor ngidul ngetan ngulon kemana-mana gitu. Lumayan bisa sholat khusyuk. Kalau berduit tuh sholatnya khusyuk, zikir jadi khidmat, baca Quran jadi lebih tenang, lebih syahdu, lebih khusyuk, lebih meresap itu ayatnya, artinya, konteksnya, maknanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ngantuk saya teman-teman. Ini hawanya dingin jadi mendukung buat tidur lagi sebenarnya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Betul tidak teman-teman? Ya, lanjut ya. Jadi teman-teman semua yang saya hormati, jadi teman-teman ya, kita kalau berduit itu jadi tenang hidup. Karena kita mau ibadah aja nggak kepikir apa-apa gitu loh. Apalagi Ramadan ini syahrul ibadah, bulan ibadah. Banyak TV-TV maupun radio yang konten-kontennya semua mendadak jadi konten yang syarat akan konten ibadah. Jadi banyak ceramah, banyak kajian, banyak ulasan Islam dan sebagainya, banyak ngaji Quran dan seterusnya gitu kan. Terutama kalau misalkan nih ada TV nasional Indonesia ya yang siarkan sholat tarawih dari Masjidil Haram. Wah, nikmat itu. Ya, cuma sayangnya udah nggak ada yang menyiarkan sholat tarawih dari Masjidil Haram. Sudah nggak ada lagi yang menyiarkan. Adapun cuma paling siarkan ya tilawahnya aja. Karena tahun ini isyaknya di Masjidil Haram itu masih
awal malam ya, sekitaran jam setengah 9 malam waktu Mekah ya. Kalau kemarin untuk musim panas itu kan jam 9 Isya ya. Ini sudah mulai maju awal malam udah Isya di Makkah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa kalau kita berduit pun kita dengar tilawah Al-Quran tuh khusyuk gitu. Pikiran ndak kemana-mana, kitanya ndak sibuk bermacam-macam, kitanya nggak ribut yang bermacam-macam, melakukan kegiatan yang bermacam-macam gitu kan. Jadi benar-benar sibuk fokus dengar tilawatil Quran gitu. Atau kalau misalkan nih buka puasa, sahur, dengar ceramah, dengar tausiah, dengar nasihat agama Islam gitu ya. Nasihat agama Islam ya. Kita kalau berduit, takkan rasanya kita melakukan kegiatan ini dan itu, bercakap ini dan itu, berhujah ini dan itu ya. Fokus dengar, fokus mendengar majelis ilmu, fokus mendengar nasihat agama Islam, fokus mendengar tausiah, mau'izatul hasanah, apapun itu namanya, yang disampaikan oleh para alim ulama kita ya. Oleh para alim ulama kita teman-teman. Jadi makanya manfaatnya orang Islam itu banyak duit, salah diantaranya adalah yaitu ibadah jadi khusyuk, jadi tenang, sholat khusyuk, zikir khusyuk, baca Quran khidmat, dengar Al-Quran khidmat ya. Kita pergi ke pengajian juga khidmat, juga khusyuk. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak orang-orang yang ada tiap ada majelis pengajian dia ikut, orang itu bukan nggak berduit, orang itu banyak duit artinya. Makanya kenapa dia bisa ikut majelis pengajian atau bagaimana? Terlepas dari dia ngerti apa kagak itu isinya, itu urusan belakangan. Kalau orang itu berduit, dia akan mudah untuk mencerna, menangkap ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama kita. Kenapa? Karena pikirannya nggak ngawang-ngawang kemana-mana. Karena pikirannya nggak berlarian kesana kesini. Ya, udah pokoknya urusan di rumah selesai gitu loh. Kenapa? Karena uang itu bisa memerintahkan orang lain untuk bekerja yang berkaitan dengan rumah untuk kita. Bukan anggota keluarga kita, tapi orang lain yang bekerja untuk kita, bekerja yang kaitannya dengan kepengurusan rumah, teman-teman. Makanya kan Pak Mario Teguh bilang, yang saya kutip, uang itu bisa melakukan hal yang kita tidak suka, hal yang kita tidak bisa, hal yang kita tidak senang, bahkan hal yang tidak biasa kita melakukannya. Makanya kalau orang Islam itu banyak berduit, gak pusing. Orang tua tak bisa ajar ngaji, panggil guru ngaji, dileskan ngaji. Betul tidak teman-teman? Orang tua tak pandai ajar anak salat, panggil guru ngaji, ajari anak tuh salat. Ya, dileskan salat. Dan seterusnya. Ya, orang tua tak pandai baca Al-Quran, panggil guru yang bisa ajar dia baca Al-Quran. Betul tidak teman-teman? Betul tidak? Iya. Jadi uang itu bisa melakukan hal yang kita tidak bisa melakukannya, hal yang kita tidak pandai melakukannya, dan hal yang kita tidak biasa melakukannya, teman-teman. Itu yang harus Anda tahu, dan itu yang harus Anda paham, pemirsa. Jadi kita enak
Kalau kita lagi ikut pengajian, pikiran tak pikir sana sini. Kita bersafar, tur de masjid, dari masjid ke masjid. Enak, jadi tenang, tak ada pikiran, tak ada apa itu? Tak ada macam-macam. Betul tidak, teman-teman? Iya. Oleh karena itu, tak ada pikir macam-macam. Nah, oleh karena itu para pemirsa, ya, makanya penting orang Islam tuh berduit. Kenapa? Supaya kita ibadah juga tenang, ibadah juga khusyuk. Kan enak kalau ibadah khusyuk, ibadah tenang, ya. Kita dengar Al-Quran, kita salat, kita baca Quran, kita zikir, kita dengar tausiah, mau'izatul hasanah, dengar kajian, dengar nasihat agama, ya. Kita istilahnya itu pun kita tenang jadinya. Jadi orang Islam berduit itu bukan hanya sekedar biar mudah berinfak, berzakat, bersadakah, beramal jariah, lebih dari itu. Tapi dengan banyak uang, orang Islam itu bisa tenang dalam menjalani hidup. Termasuk apa? Termasuk mudah dalam menjalankan Islam itu secara kafah. Masa iya orang Makkah, orang Madinah doang yang sholatnya bisa khusyuk, bisa khidmat, bahkan bisa betah sholat berlama-lama dan dengan ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang bacaannya. Kalau kita salat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu panjang-panjang ayatnya. Tak ada yang pendek-pendek, tak ada, panjang-panjang. Ya, tapi kenapa orang tuh bisa khusyuk? Ya karena banyak duit. Orang Makkah, orang Madinah tuh banyak duit. Nah, kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh terus, orang-orang pada kuat-kuat. Bacaannya panjang-panjang karena banyak duit. Nah, Indonesia yang mayoritas, kenapa kok ayat sepanjang itu banyak yang udah keder duluan? Bahkan request, Pak suratnya pendek-pendek saja Pak. Kenapa? Nggak banyak duit. Orang nggak banyak duit, ibadah pun tak khusyuk, pikiran pun ngalor ngidul, ngetan ngulon kemana-mana. Jadi makanya orang Islam kudu banyak duit biar bisa salatnya makin khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.